Di antara yang membuat saya itu sangat suka dengan saudara Sabran, walaupun kula niku jarang-jarang ketemu, tapi kula niku nek peteng, nek kula niku gak patek duwe inspirasi niku gak telepon. Kan tidak ada parameter untuk jadi kiai. Sopo wae oleh disebut kiai. Nah ini nanti kebo wae ono kiai, gamelan wae ono, gamelan kiai Kanjeng ki yo gamelan iki sebutane kiai. Artinya, wah kiainya tidak baik, nanti dulu. Kenapa saya itu sering komunikasi dengan saudara Sabran? Bukan faktor apa-apa, saya hanya pengen lihat wong-wong gak jelas kayak Sabran ini apa saja nih mindsetnya. Loh, saya itu. Dan karena begini, uang gak jelas tapi nek kelasnya kayak Sabran, iku posisinya adalah ketidakjelasan dengan keilmuan. Kalau namung pengen nyocok bahwa apa yang kita kaji di dalam pondok pesantren nyandak ora kambe opo sing diomongin Mas Sabran. Nah ini tadi Gus Kausar ngomong santri kok diece nang kono kene, kok dinyinyiri. Itu seharusnya santri sendiri paham perbedaan antara pendidikan modern sama pendidikan di pesantren. Aku diloki terus ya, untuk ngomong iki ya Gus. Karena mungkin kami dari pesantren ini itu tadi kurang punya kemampuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada satu peran penting akan keberadaan kita. Tidak semua bisa disebut kiai. Nah itu yang mungkin dari dunia pesantren perlu sedikit lebih diekspos kepada dunia luar. Gimana sih parameternya agar tidak semua yang disebut kiai itu dianggap beneran kiai, yuk kabeh dipadake sing jenenge kiai, kan enggak? Ada bedanya juga, ada. Ya makanya sampean terus ngerti masalahnya bukan orang dalam yang tahu. Harus yang lain juga tahu parameternya. Gimana sih sebenarnya? Oh ada parameter gini kok gitu. Jadi ini memecahkan masalah. Bukan untuk bertahan aja, saya benar nggak gitu. Tapi memecahkan masalah bersama, masalah sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Sedaya ingkang kawula mulyakaken para bini sepuh, para konco wabil khusus sederek kawula Mas Bara Bupati Kabupaten Mojokerto. Mugi Allah tansah paring taufik hidayah, mugi Allah tansah paring kegampilan selama beliau menjabat, beliau berkhidmah. Wonten konco-konco jajaran sedaya, wonten ngarsani Mas Sabrang Damar Pinuluh wangel jenenge. Lan sedaya hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Kamu kok enak ngono ya, kambek ngopi, kambek ngerokok, malah aku malah pengen. Alhamdulillah ala kulli hal kula saged panggih panjenengan sedaya, saged silaturahim. Napa rangkane apa iki? Aku gak pati paham ya acara ini. Sementing muga-muga awake dhewe kabeh pikantuk manfaat, pikantuk barokah dengan adanya acara ini. Mendapatkan satu nilai-nilai peningkatan bagi kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi kados wau dipun dawuhaken ternyata acarane khol. Mugi-mugi kita memiliki satu kepantasan untuk kemudian meneruskan apa yang selama ini diperjuangkan oleh guru-guru kita, wabil khusus Syekh Jumadil Kubro. Mugi-mugi karomah, keberkahan, pangestune lumeber dateng kula panjenengan sedaya. Khususnya kagem semua warga Kabupaten Mojokerto. Kula nggih dipisi ternyata diantaranya adalah rangkaian hari santri. Wong Bupati jenengan niku lho santri bendino gak kudu ngenteni hari santri. Rata-rata konco-konco Mojokerto niku ya rata-rata ya santri. Cuma kalau sudah kita ngomongkan santri, maka ada beberapa hal yang sebetulnya harus kita sadari sebagai santri. Di antara yang paling sering kita dengar dari para masyayikh kita, sing mesti santri kuwi ngaji.
Jadi sing baku santri itu sebetulnya adalah kesadaran untuk meningkatkan kewarganegaraan diri. Mergo diarani santri berarti yang dimaksud adalah hamba-hamba dengan penuh kelemahan, dengan penuh kekurangan yang mencoba untuk kemudian meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kulo wau tenggalan niku di video call. Ternyata di video call itu kulo niku ken ngisi teng Banyuwangi. Pancen anu Mas, wong ini kadung kelarisan ya bingung ya. Nggih, ngisi teng Banyuwangi. Oh alhamdulillah kok ditimbali Gus Bara. Cara gak ditimbali Gus Bara apa gak biayaan teko Banyuwangi aku. Kulo matur bahwa seorang santri adalah orang yang harusnya dari awal sadar bahwa ada beberapa tugas pokok, di antaranya adalah al-ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua ini diciptakan untuk beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Sebuah nama yang mengumpulkan semua hal yang punya potensi, sekali lagi punya potensi, disukai atau mendatangkan ridho Tuhan yang Maha Esa. Itu ibadah. Dan itu bisa apapun. Ibadah itu ada yang bersifat paten, misalnya kayak sholat, puasa, dan lain sebagainya yang kelihatan-kelihatan itu. Ada ibadah-ibadah itu yang bersifat hanya sekedar tafakkur. Jadi ada yang modelnya kayak konvensional, kayak salat dan lain sebagainya. Oh no, ibadah itu modelnya mek mikir tok, ngangen-ngangen tok, tadabbur, tafakkur. Sebetulnya kita semua ini diciptakan untuk apa? Dan apa gunanya kita semua ini? Tapi setelah disimpulkan oleh para ulama, dalam semua literatur tafsir yang ada, ternyata ibadah itu harus mencakup dua hal. Yang pertama adalah at-ta'zim lillah, yang kedua adalah wasyafaqah li khalqi. Yang pertama, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya, dan yang kedua adalah memastikan tumbuhnya kasih sayang, rasa cinta, rasa peduli, rasa peka di antara kita, di antara sesama. Jadi kalau kita ngomongkan santri, santri ku sing mesti yo ngaji. Yang kedua itu kalau kata masyayikh kita, min syimatit thalabah itu al-istiqamah wa ulumul himmah wa nushu lil ummah. Jadi santri itu adalah orang yang mencoba untuk baik, kemudian berusaha bertahan akan kebaikannya. Maka santri harus masuk dalam ayat Allah Ta'ala, alladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Orang yang belajar memahami kandungan arti rabbunallah, kemudian mencoba untuk konsisten mengamalkan kandungan tersebut. Yang kedua adalah ulul himmah. Santri, ngaku santri, iku wajib duwe sebuah cita-cita atau harapan yang luar biasa. Maka kalau di pondok-pondok itu mesti ono istilah kun rajulan rijluhu fissara wa hammatu himmatihi fissaraya. Kamu semua sebagai santri jadilah orang yang rendah hati, tapi tolong harapan dan cita-citanya membumbung tinggi. Tetap rendah hati, tapi yang mau ia gapai itu tidak terbatas. Santri tidak akan pernah merasa puas dengan apapun yang menjadi pencapaiannya. Di antara yang membuat saya itu sangat suka dengan saudara Sabrang, walaupun kula niku jarang-jarang ketemu, tapi kula niku nek peteng, nek kula niku gak patek duwe inspirasi niku gak telepon. Kula telepon.
Nyapo, mesti ngono gayane. Wong Jogja tapi gak halus blas. Ternyata setelah kita selidiki aslinya wong Jombang ya pantes ngono. Gak aku golek inspirasi. Wah itu wakeh. Makanya sakjane sing paling pas untuk memberikan inspirasi itu adalah orang-orang yang modelnya kayak begini ini. Makanya kula cocok lek amun sing ngaji dalu niki Mas Sabrang mboten kula. Tapi kula hanya akan mengingatkan saja, sedikit mengingatkan bahwa santri itu punya pedoman-pedoman. Di antaranya adalah al-istiqomah wa ulul himmah. Satu pencapaian tertentu itu wajib disyukuri, tapi harus tetap ditingkatkan. Contoh nggih, misalnya kayak Gus Bara ngeten niki. Harus memaksimalkan, kan syukur itu adalah sorfun ni'mah minal mun'im ila kulli ma yardahul mun'im. Memaksimalkan semua amanah yang diberikan oleh orang sekabupaten Mojokerto di pundaknya semaksimal-maksimalnya. Tapi harapannya, jenengan kudu tetep lho Gus nek ndonga dalu ngoten niku dan berusaha terus. Gubernur ngono iku kudu lho. Loh ngono ya paling gak ngono kuwi, ya pancen ngono kuwi. Ketika jenengan melihat bahwa kapasitas panjenengan itu ternyata mumpuni di Kabupaten Mojokerto, maka harapan harus ditingkatkan. Tapi mohon maaf nih Gus, ojo tersinggung jenengan. Kok ternyata di Mojokerto saja panjenengan bermasalah, nggih apike mergo Pak. Jiri guru-gurune awake dhewe bahwa kegagalan kita semua dalam kehidupan ini hanya satu. Ketidakmampuan kita adamu ma'rifatina ila anfusina. Ketidakmampuan kita mengenali, memahami kapasitas diri kita. Ketidaksadaran kita sakjane aku iku kemampuanku sepiro lah sing nyebabi awake dhewe gampang njlungup dadak. Sekali lagi saya hanya ingatkan kepada teman-teman pokoke awake dhewe iku ya muga-muga diparingi pitulung mbek pangeran, diparingi gampang, seneng kambek ngaji. Mergo lho nggih seneng ngaji niku penting, masuk gak patek iso. Kula niku kecilik kali bapak kula mboten nate didhawuhi awakmu sing pinter le, sing gak tahu. Kula namung didhawuhi kali bapak kula awakmu belajar demen kambek ngaji. Belajar demen kambek meningkatkan keilmuan. Singkatnya, pokoknya agar santri itu harus masuk dalam dawuhnya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashba'ul mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Wis kuwi pokoke. Siapapun yang mengaku sebagai orang mukmin, apalagi seorang santri, maka dia wajib tidak pernah puas akan sebuah keilmuan sampai mati. Maka kita pasti pernah dengar bahwa tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Bahwa ngaji itu tidak ada endingnya, mulai kita lahir sampai kita kemudian ditalkin sama Pak Mudin. Berikutnya, yang paling penting dimiliki oleh seorang santri, itu adalah berperan dan bermanfaat. Kenapa dalam beberapa bulan terakhir ketika pesantren santri banyak dicibir, hakikatul amr kula niku mboten patek lara ati. Walaupun saya ini dilahirkan di tengah-tengah pesantren, dibesarkan oleh pesantren, dididik oleh pesantren, ketika banyak orang bully pesantren, saya tidak merasa ada sakit hati atau apa tidak. Karena mungkin kami-kami dari pesantren ini, itu tadi, kurang punya kemampuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada satu peran penting akan keberadaan kita. Sama ketika saya ditanya, ketika ada beberapa guru besar kita, masyayikh kita, kiai kita dicibir, oke, kalau itu sakit hati. Tapi saya tidak kemudian marah. Karena apa? Lagi-lagi saya merasa bahwa apa yang dilihat masyarakat terkait pondok pesantren, santri, bahkan kiai, itu adalah hasilnya.
didikan pesantren kayak saya, Mas Bara, dan lain sebagainya, itu mungkin dianggap oleh masyarakat kurang mampu mencerminkan keseriusan, ketulusan, keikhlasan para guru-guru kami. Yang membuat kemudian mereka berani ngomentari, mencibir, atau bahkan merendahkan para masyayikh kami. Walhasil, saya hanya minta kepada teman-teman yang hari ini masih jadi santri, satu, teruslah ngaji. Kedua, cobalah untuk kemudian bermanfaat dan berperan di tengah-tengah masyarakat. Peka. Saya tadi sempat ngomong peka. Min adabil alim wal muta'alim. Mohon maaf ini. Di antara adab daripada santri atau bahkan yang sudah jadi kiai, itu adalah an-nushu. Nushu itu adalah peka dan empati, peduli. Peduli akan lingkungan, peduli akan situasi, peduli akan apa yang terjadi. Dan apa yang akan terjadi. Jadi tugas sebagai seorang santri itu tidak hanya serta-merta hanya nuwun sewu nih, rame-rame ngadani hari santri atau selamatan urusan hari santri, tidak. Tapi bagaimana keberadaannya benar-benar menjadi satu jalan keluar akan semua persoalan yang ada. Mohon maaf, wong paling paham Quran itu kudune santri. Dan Quran kita yakini adalah solusi untuk semua generasi. Kedangkalan kitalah yang kemudian menyebabkan beberapa orang berpikir kalau ada masalah solusinya bukan Al-Quran. Padahal Allah tegas mengatakan mafaratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun masalah yakni min umuri dunia wa din yang ditinggalkan yang lepas dari keterangan Al-Quran. Wa nazzalnal kitab tibyanan likulli syai'. Banyaklah. Banyak. Makanya saya masih ingat dulu Simbah Kiai Maimun. Santri ini dilungkas mesti entek. Kalau kemudian santri-santri tidak lagi mendalami, tidak tahqiq, tidak kemudian benar-benar menganggap Quran sebagai keilmuan atau bahkan sumber ilmu. Kalau Quran hanya dijadikan alat baca dan juga alat semaan, mesti wong demen ngaji dilungkas entek. Niku dawuh Mbah Maimun. Allah yarham Simbah Kiai Maimun Zubair. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat penting untuk kita waspadai. Makanya konco-konco sing dadi santri, jenengan kabeh tugasnya abot. Jenengan kabeh tugasnya abot. Apa meneh kok jenengan arep macung dadi kiai? Macung dadi bupati tanggung jawabnya berat. Apa meneh wis kiai terus bupati? Kayak ngene iki. Kiai plus hisabe pindho. Hisabe pindho. Ngeten iki kan kula bingung. Kula kan bingung. Ketika Mbah Kanjeng Nabi dawuh, sinfani idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas. Ada dua kelompok, ketika baik maka masyarakat baik. Ketika buruk maka masyarakat buruk. Al ulama wal umara. Lah lek wong dadi siji ngene iki. Piye solusine? Aku kan yo malah bingung. Aku matur mbek Gus Barai atas nama apa? Kan bingung aku. Gus Barai ngeri, aku malah fasadul ra'iyah bi fasadil umara wa fasadul umara bi fasadil ulama. Masyarakat ini ruwet karena pejabatnya ruwet. Lah kalau pejabatnya ruwet itu pasti karena ulamanya ruwet. Lah lek ngene iki. Walhasil, makanya awal langsung gak dungak nih. Moga-moga Gus Bara entuk taufiknya pengiran. Taufik itu agak beda dengan i'anah ya. Agak beda dengan aun. Taufik itu adalah sebuah kemudahan-kemudahan yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal melangkah begitu saja. Tinggal mau atau tidak. Begitu saja. Itu taufik. Jadi tidak begitu banyak effort. Itu taufik. Bedanya dengan aun. Aun itu ada satu usaha yang kemudian kita mantapkan yang pada akhirnya pertolongan itu datang. Kalau taufik itu tidak. Taufik itu memang segala sesuatunya kayak wis nyepak terus karek gelem po ora gelem.
Nanti poso kula tambah dangu, Gus Bari tambah kuru, tambah cilik, melas aku. Ya Allah, lah tenan. Masya Allah, luar biasa tapi luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Ya supaya muka-muka Mojokerto dicepeng santri ini mugi-mugi saya. Lalu kadang-kadang santri makanya kalau matur nyapa kok wong-wong wani ngelokne pesantren. Lalu kadang-kadang santri jadi pejabat ya guyok nih ya. Loh ngapunten lho nih ya. Kita ini pengen sekali ada peran. Kan begini Pak. Saman kabeh mesti tahu krungu to. Anfa'un nas iku adalah ahabbun nas. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Bahwa yang paling punya kontribusi di antara kita semua itu yang paling disukai Tuhan. Dan itu bisa dalam bentuk apapun. Lah ketika yang kontribusi itu adalah santri, ya kita sebagai santri ikut bangga. Cuma kadang-kadang ono santri umbasan Allah Ta'ala takdir duwe satu kesempatan untuk istighal bima yakunu naf'uhu a'am. Itu tahu-tahu bleset. Bleset. Moro-moro nyapo ngono ya. Wong kula niku kadang-kadang nyawang Gus Barane ya moro-moro kadang-kadang terbersit. Apa aku jadi bupati pisan ya? Ngono bro. Nah, tapi gak bayang nih. Tapi kan Gus Bara kan pancen wajahnya solih ya. Wajahnya ku solih. Jadi awake dhewe Pak. Kok sampai jadi bupati? Ya rong dino ya KPK. Siji lijahlihi. Mergo awake dhewe saking bodhone ping pindho. Wong NU Masya Allah. Kula niku wis melas mbek wong NU niku. Melas mbek wong NU nih kadang-kadang. Wong NU itu, Masya Allah, sampean tahu krungu toh ono beberapa menteri ketangkep dari NU korupsi ini mek 5 juta. Sing dikorupsi Quran pisan. Mulas pokoknya. Mulas, gak sangar blas. Lah duit 5 juta dibagi apa iku? Jajal koyo kanca-kancane 8 triliun. Senggak patek NU itu. Berapa MWC yang jadi itu? Kira-kira loh, maksudku paham gak ya? Ya ini mek anu dok, kan kecerdasan kadang-kadang ya penting. Lah iya dah. Lah wong cek 120 juta kecekel. Ya pancen santri gak patek diwarai nyolong loh. Maksimal nyolong pelem lan jambune kiai. Jadi rawat duit 1 juta wis langsung ketangkep ngono ae. Santri kuwi. Kanca-kancane gak 300 T. Ngrungokne tok enten kan pun bahagia nggih. Ngrungokne tok wis bahagia. Suwanger santri 1 M wis top. Nyolong 1 M wis top. Cowekel santri gagal. Nahdlatul Ulama melahirkan koruptor. Wis ngono tulisane macem-macem. Lah liyane gak duwe identitas, lah awake dhewe kadung kopiahe tulisin Nahdlatul Ulama. Ya salahmu dhewe. Bare kecekel. Aneh-aneh. Agak deh. Masya Allah, pokoknya muka-muka adik kabeh paringi selamat. Paringi selamat terus pokoknya selamat. Terus koyok Mbah Kanjeng Nabi wau kula aturaken. Mbah Kanjeng Nabi Pak ya, wong paling sempurna. Orang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan itu Rasulullah. Kenapa saya itu sering komunikasi dengan saudara Sabrang? Bukan faktor apa-apa, saya hanya pengen lihat wong-wong gak jelas kayak Sabrang ini apa saja nih mindsetnya. Loh, saya itu. Dan karena begini, wong gak jelas tapi nek kelasnya kayak Sabrang, iku posisinya adalah ketidakjelasan dengan keilmuan. Kalau namung pengen nyocok nih, bahwa apa yang kita kaji di dalam pondok pesantren nyandak ora kambe opo sing diomongni Mas Sabrang ini. Dan kira-kira saya bisa ngitapi apa tidak dengan apa yang menjadi pola pikirnya Mas Sabrang. Ternyata nyambung terus loh bro. Nah, iya, padahal duit sekolah waduh. Teko wes, mbok gak jelas diguak ning dia mbek Mbah Nun gak paham aku. Diguak tenan wong pancen gak disangoni, ya dah. Diguak tenan. Kok yo iso mulih? Walhasil, apa yang menjadi tugas para masyayikh kita, guru-guru kita, itu masih sangat banyak yang belum kita pahami. Makanya konco-konco sing saiki cik ngaji,
Konco-konco sing saiki dilalah duwe putra cek mondok, cek ngaji disemangati. Kullu yaumin la asdadu fihi ilma yuqarribuni ilallah fala burika li fi tuli isyamsi dzalikal yaum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari di mana saya tidak meningkat secara kualitas, ikan jenabi. Ikan jenabi. Ono dino kok aku gak tambah pinter, iku koyo aku gak entuk berkah akan terbitnya matahari hari itu. Iku Rasulullah. Lah wedhe umate kok kowa-kowa dengan alasan wis saeneke ae. Wis kabeh nasibe. Biyen tahu gak jenengan-jenengan zaman di sekolah, misalnya di SD, SMP, moro-moro koncomu ranking 1 terus sama ranking 17 terus moro-moro nangis susah, no tahu gak? Gak tahu, wis pancen kabeh jatahe dhewe-dhewe ya. Gak ono ngono kuwi. Rasulullah itu saudara saudara, ketika belum menyelesaikan kufar Quraisy di Makkah, Rasulullah itu sudah punya cita-cita untuk menguasai Romawi. Padahal sing saupil sak kluthek ngono tok iku durung selesai, tapi harapan dan cita-citanya itu luar biasa tingginya. Maka ini adalah sebuah hal yang sebetulnya harus sama-sama kita yakini bahwa awake dhewe piye carane duwe watak model ngono kuwi. Gak duwe marem, terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas diri. Dawuh Kanjeng Nabi, An-nas alimun wa muta'allim wal baqi hamaj. Yang pantas disebut manusia itu saudara sabrang, itu hanya orang yang ingin terdidik dan para pendidik. Orang yang pengen atau memiliki satu ketertarikan akan keilmuan dan orang yang mau berbagi keilmuan. Hanya itu saja. Wal baqi hamaj. Wal baqi hamaj. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, al-hamaj itu apa? Al-hamaj itu adalah, nanti biar diterangkan Mas Sabrang. Gambarannya mek ngene tok. Ra'aun ya yanaikuna ma'akulli naik wa yamiluna ma'akulli rih. Hamaj itu asal katanya, hamaj itu kalau dalam kamus, hamaj itu sebetulnya adalah dzubabun ala ra'sil hamir. Lalat yang hinggap di kepala kebo sapi, jaran, ngono kuwi lho, asline maknane hamaj ini. Cuma kata Sayyidina Ali, al-hamaj itu adalah ra'aun yanaikuna ma'akulli naik wa yamiluna ma'akulli rih. Orang-orang yang tidak punya keilmuan, kemudian tidak punya nurani dan tidak punya pendirian. Dia hanya akan mengikuti apa kata arus kebanyakan. Yamiluna ma'akulli rih. Pokoknya angine banter ngetan dek melu ngetan, angine banter ngulon dek melu ngulon. Nah, iku jenenge hamaj. Yang bisa disebut manusia itu hanya ada dua, yang mau dididik dan yang mau berbagi keilmuan. Di luar itu hamaj. Artinya gak penting. Dan siapa orang gak penting itu? Yaitu tadi, orang yang gak jelas. Sebetulnya ari'a itu adalah man la qalba lahu wala aql. Orang yang tidak punya nurani, kemudian tidak memiliki satu kecerdasan. Tapi ternyata beliau jelaskan lagi, yamiluna ma'akulli rih. Katut angin. Napa nggih nek wong Jawa niku enak istilah dhewe lali lho. Wong Jawa kan mesti duwe istilah dhewe. Contohnya kados wau, kula kan teng Surabaya sempat ngisi. Teng Surabaya kula matur, di antara wong sing paling digeting ambek pangeran iku wong bakhil, wong pelit. Pelit, medit, apa meneh ya bahasane lali aku. Bokil, cetil. Iku nek wong Jawa, iku iso diganti dengan bahasa yang sangat halus. Gemi. Paham sampean? Oh, iku malah iso dadi nasihat, dadi wong kuwi sing gemi. Ngono paham gak ya? Padahal dulu ketika Rasulullah mengingatkan Sayyidah Asma binti Abi Bakar, saudarinya Sayyidah Aisyah, "Nduk, la tuhsi fayusillahu alaik." Kamu jangan ngirit-ngirit. Apa kowe gak wedi nek pangeran ngirit mbek awakmu? La tu'i fayuillahu alaik. Kamu jangan terlalu perhitungan. Apa kamu gak khawatir kalau Tuhan nanti perhitungan sama kamu?
Yen dilalah ngapunten nggih Bu, dilalah sing damel kasus niku dilalah kok pas ibu-ibu. Padahal kan umumnya sing perhitungan medit niku kan sing lanang nggih. Gitu. Sami hadis bab rasan-rasan niku dilalah sing didhawuhi ibu-ibu. Padahal kan lek Jawa Tengah Mojokerto sing kathah rasan-rasan kan bapak-bapak to. Gitu nggih. Cangkem lamis iki cangkem bapak-bapak to. Heeh, bener wis sing istiqomah Bu sampean Bu. Heeh, muga-muga istiqomah jenengan. Yen dilalah kok gak podo budaya yang ada di Arab sana yang biasanya banyak rasan-rasan ibu-ibu, lek ning Mojokerto kok pas bapak-bapak. Dilalah gak podo budayane. Neng kono iku sing mau ngedit, sing hitungan, apa-apa dihitung, apa-apa dinyang, iku lek neng Arab, iku ibu-ibu, lek neng kene bapak-bapak. Yun dilalah gak podo, wis pokoknya sampean sing istiqomah Bu. Sesekali ya lo Bu, rasan-rasan, artinya sekali bar duhur, sekali bar asar, sekali. Oh no, gak apa-apa, yo gawe hiburan. Uang neng donya itu pada akhirnya yang dicari hanya kenyamanan dan ketenangan. Dalam bahasa Arabnya adalah at-tumakninah was sakinah. Makanya setiap orang berumah tangga mesti didoakan tumakninah dan as-sakinah. Saya kata koi, sampean niku lamun ton deres sak rai, sing ngerti sak rai mboten nggih? Satu halaman. Kambek ngrasani tangga 2 jam, tumakninah ndi we? Hah? Rasan-rasan, sesuk ya cik ngaku santri ngono kuwi. Ayo tetep ya, pokoke los pokoke ya, los nggih. Wah, cocok aku ya aneh. Ngene iki lho aku senengi santri. Ngawur, pokoknya panggah yakin ngono ta lagi ya. Wis diomongi mbek kiai ini. Pokoke melu selawatan ya, ngekehne selawat entuk syafaat. Ngekehne selawat entuk syafaat. Oke, budal mulai asar. Wis gak mahriban, gak isaan. Wanggah, lah, onten ngoten niku. Mboten. Onten. Oh, onten alhamdulillah. Mboten kathah tapi nggih. Oh, kathah. Sitoke mriki, damel contoh. Nah. Loh, saking. Dadi kira-kira Kanjeng Nabi sesuk. Ketika semua umat sudah dikumpulkan dan akan menerima syafaat beliau, Kanjeng Nabi mesti kekeli nyawang awake dhewe. Oh, cah iki to, sing teko selawatan mulai sadurunge dhuwur. Tapi yo rasalah tapi ya. La ilaha illallah, nguyuh yo gak cawi. Lah. Tapi tetap njaluk syafaat Kanjeng Nabi. Oke, cocok. Ngoten apa tenang mawon. Santai mawon wong dawuh Kanjeng Nabi. Awake dhewe iki wong santai. Kanjeng Nabi kadung dawuh syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tenang ae. Pokoke aja sampai putus asa untuk mencoba menjadi orang yang baik. Semua masa lalu kita yang sangat-sangat gelap itu semuanya tidak ada artinya di hadapan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabeh mesti kejar. Tapi yo nuwun sewu, sama ojo nemen-nemen nek ngrepoti Kanjeng Nabi. Tenan. Mergo Kanjeng Nabi kuwi, Pak, la ardha wa wahidun min ummati finnar. Aku iku gak nyaman kalau masih ada satu dari umat saya kemudian masuk neraka. Kapan ya? Muga-muga diawali Gus Bara. Ada yang duwe pemimpin sing gak iso nyaman kalau masih ada satu rakyatnya merasa kelaparan, merasa kekurangan. Muga-muga. Ngene, enten Gus, tenan ya Gus. Aku tenanan, khususnya aku tenanan Gus. Yakin nih. Loh, itu kan perlu dimulai itu. Seorang mohon maaf loh. Mboten nek masyaallah. Jenengan ngertos nggih. Iki contoh-contoh saja. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik pertama kali itu malamnya langsung ia kumpulkan semua istrinya delalah kathah bojone. Jangan ojo lho Gus. Anak-anak kabeh kumpul nih. Dulur-dulure misanane ponakane paman-pamane kumpul nih kabeh. Langsung ngomong, "Saya hari ini orang lain. Saya hari ini milik rakyat. Saya tidak bisa memberikan waktu saya untuk jenengan-jenengan semua, apalagi untuk memuluskan kepentingan jenengan-jenengan semua. Jenengan semua, apalagi ini istri saya, anak saya, kalau sudah tidak siap mendampingi saya, monggo, saya kembalikan baik-baik kepada keluarga jenengan semua." Full 24 jam waktu saya untuk rakyat. Iku Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Gus Bara ngono ta ora?
Ngono Pak. Enggak aku pengen nyontoni tok, paham ora? Apa? Sayyidina Umar sebagai khalifah yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Islam. Gak tahu sare. Mulai subuh ngimami itu dengan rakyat. Langsung buka pengaduan. Keliling, turba, turun langsung. Sampai sore. Sore beliau tidak istirahat, beliau kemudian ibadah full. Kemudian ditanya, jenengan kok gak pengen istirahat belas? Aku itu masalahnya isu disiksa pangeran gara-gara sembrono kabeh masyarakat. Nek bengi aku iso disiksa pangeran gara-gara sembrono kabeh ibadahku. Piye? Abot ora? Ngono sik arti terusne ora ambek wonge. Aku gak patek paham aku. Aku gak patek paham. Wah, apa tuh? Top tenan iki. Pokoke Gus Barat top. Semoga-moga Pak kuat ngono tok ya. Masyaallah wis sae. Ada aku ndelok tambah suwi tambah cilik nyapa. Alhamdulillah. Tapi jenengan remen kali Pak Bupati. Sip. Api-api bupati, api-api pemimpin adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Nggih. Pancen ngono kuwi. Nek diwalik ya padha ae. Elek-eleke wong iku wong sing digething ambek rakyate. Padha ae. Makane jenengan remen tok niku wawon padang. Berarti sangat memudahkan beliau. Sangat memudahkan beliau. Khususnya nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ade iki gampang apa? Pangeran niku kan cara diistighfari gampang. Menungso itu diistighfari rada angel. Bener, lha iya to, Pak. Saiki nun sewu bapak-bapak nggih. Jenengan guwati ambek bojone jenengan, apik ambek bojone jenengan. Mulai dina Minggu sampai Sabtu. Bojo padang tok wis apa ae sing dijaluk kabeh dilalah ambek Allah taala keturutan. Iki misal tok iki. Lah kok malam Minggu moro-moro dek iki nyapon dek anduk salah apa piye ngono kuwi. Iku iso lali kabeh lho. Kebaikan mulai Ahad sampai Sabtu iso ilang kabeh. Pancet itu Pak, awakmu kan biyen puluhan tahun rabi apa enggak ngono ae. Mboten niku teng Kediri, lek teng mriki duka mboten paham kula. Niku teng Kediri, ibu-ibu Kediri, lek ibu-ibu Mojokerto wallahu alam mboten ngertos kula. Kinten-kinten lek ibu-ibu Mojokerto gak mungkin ono sing padang mulai Minggu sampai Sabtu. Mesti Minggu isuk sampai Minggu awan ngono tok. Lek ndelok wajah bapak-bapake lho. Kula nembe ning cerita. Bapak-bapak mau welas muga-muga sampean kabeh jantungnya paling kuat Pak yo. Mergo sampean ngadepi makhluk Allah taala sing paling antik. Bapak-bapak yo antik tenan. Bayangno gak antik piye, aku mau nembe cerita. Jadi ternyata saudara sabrang, pancen ibu-ibu gak kena di iklal, gak kena di kalkulasi. Waras, sehat, tuamu ae. Masuk angin dikeroki. Dipijeti, gak waras, ditambakno. Waras, diamukne. Kok misalnya kok masuk angin bablas mati. Yo nangis. Nangis. Ternyata saat ini kula pun ngerti kesimpulannya. Apa sebab ibu-ibu kok nangis dek ditinggal bojone? Sebab bingung, sesuk sapa sing ngarep disenenine. Iki mau aku iket kula pun kak simpulnya mulai beberapa tahun yang lalu. Aku wis ngerti sebabnya. Nyapa ibu-ibu gayane nangis. Tapi semono bojo kula nggih kula omong, "Dik, sak wayah-wayah aku mati, tulung paling enggak 2 dina sama nangis, Dik." Ben gak dadi isu sosial. Biyen ya dawuhe Muadz bin Jabal. An-nas warakun la syaukafi. Iling-ilingan iki. An-nas warakun la syaukafi. Uang biyen, kata beliau, uang biyen itu orang dulu. Ya wis pokoke wong biyen. Iku wong iku koyok wit sing gede, sing rindang, penuh dengan dedaunan yang sangat kokoh, disandari pena, iup, angine semilir. Gak ono rine blas, gak ono gatele. Tapi wanas al-an syaukun lawarokofi. Menungso saiki iku menuju ritok glugot tok gak ono godhonge. Piye jejal? Iku padahal zamane Muadz bin Jabal. Coba bayangkan.
Inna qattahum naqaduk. Sampean kok pengen jajal ngurusi wong liya lembut awakmu. Tapi wa in taraktahum lam yatrukuk. Jenengan jajal urip dhewe-dhewe gak usah ngurusi wong, tetep gak iso ucul sangka omongane wong. Tetep gak iso ucul. Sik, mboten usah ngomongne zaman kuno-kuno nggih. Nuwun sewu, ibu-ibu sing pun radi bapak-bapak lah, aja ibu-ibu aku wedi nggih contoh ibu-ibu. Bapak-bapak sing aman iki padha-padha amane iki bapak-bapak. Pak, biyen sampean zaman cilik bal-balan rodok surup ngono biasa digetak tanggane apa? Biasa diilikne tanggane apa gak? Nggih to, biasa to. Dang bali nang asaran, wis surup iki. Mulai ditenteni ana gendruwo lah, ana wewe gombel nek macem-macem. Terus pokoknya dinasihat biasa. Biasa enggak dulu itu orang sangat nyaman untuk menitipkan apa yang ada di rumahnya ketika harus ia tinggal kepada lingkungannya. Biyen niku biasa, gak pate ana pager, Pak. Jajal saiki, ana wong ngelekne anake wong. Sing ngamuk sapa yo? Ngono ya. Nah itu. Perbedaan atau pergeseran budaya yang ada di antara kita. Padahal kita semua ini biasa dioprai tonggo kon ning langgar, kondang wudu, kondang salat, ngilekne wis salat porong, ade gletakan ning musala ning langgar, diseneni wong. Wis salat pogong iki, guyon ae. Biasa mbiyen, saiki enek wong wani ngelekne ngene. Gak wani wong saiki gurune ngelekne tok. Polsek. Gurune iku. Gurune. Muallimnya, muadibnya, pembimbingnya. Ngelok nih. Terus kemudian kita pengen memiliki satu harapan bahwa anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berhasil. Kita tidak mampu mendidiknya, tapi ketika dia dididik oleh lingkungan, kita tidak membiarkan itu terjadi. Terus kita sama gak patek paham ini, mulai bingung. Aku dhewe ya mulai bingung. Ganti niki lho saudara niki lho, gen gak nganggur. Tambah bingung. Tambah bingung nek aku ngomong. Lah tenan to. Malah tambah bingung. Walhasil, kayak tadi saya sampaikan, Quran dengan segala isinya itu kuncinya hanya ada 2 tok. Bagaimana sebetulnya kepekaan, kepedulian kita akan lingkungan. Tapi permasalahannya kita kemudian terbawa arus, kita menjadi pribadi sing nafsi-nafsi. Menjadi pribadi sing dewe-dewe. Gak patek pengen ngopeni, ngurusi apa yang terjadi di sekitar kita. Dan kita lebih cenderung menilai, menghakimi orang lain daripada berbenah pada diri sendiri. Mriki enten mboten tiang gua sampah sembarangan. Kok kathah ya? Enek ngono lho Pak, ojo kathah. Kathah nggih. Tapi biasa mboten ngrasani tiang sing gua sampah sembarangan. Awakmu jane waras gak sih? Artinya punya satu kebiasaan buruk, tapi kemudian ngomentari orang lain yang melakukan kebiasaan buruk. Nah, ini lho Pak. Makanya almar'u ingkana akilan wari'a ashghalahu an uyubi ghairihi wara'uh. Moga-moga kita benar-benar bisa kayak apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa orang cerdas itu hanya orang yang disibukkan untuk membenahi pribadinya sendiri-sendiri tanpa harus mengkoreksi banyak orang. Sebagaimana orang yang lagi sakit parah, dia akan disibukkan bagaimana menyembuhkan dirinya sebelum ngurusi penyakit wong liya. Cuma ngoten niku nggih mboten seru, urip model ngoten niku mboten seru. Makane kula matur muga-muga rasan-rasan jenengan niku istiqomah. Karena ternyata rasan-rasan itu bisa menjadi pagar sosial. Loh, mriki niku nek wonten bocah misale. Ana bocah diapeli kancane jam 11 bengi, dirasani tanggane apa gak? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah niku sae. Lan niku nggih pancen wajib dirasani. Karena itu adalah rem bagi kita semua.
Hal-hal buruk yang mungkin kita lakukan itu sangat punya potensi untuk kemudian benar-benar membuat kita terjatuh sedalam-dalamnya. Wong awake dhewe iku misale nglakoni bener ae itu punya potensi untuk dikoreksi oleh orang lain apalagi kita melakukan hal-hal buruk. Makanya muga-muga sampean kabeh duwe hati-hati, sampean kabeh duwe padang atine, muga-muga diparingi gampang mbek pangeran, ya khususnya rezekine sampean. Awake dhewe wis kadung terlatih ora patek njagane wong. Ya, iku ya kudu disyukuri kan. Kita ini kebetulan punya aturan-aturan pemerintah sing dilalah mboten patek perlu kita jagani teman-teman. Mergo ket mbiyen bapak-bapak awake mbak-mbak awake dhewe niku memang punya satu langkah-langkah untuk kemudian mencoba bertahan hidup. Wis niku mawon di terus kanthi saya sambil terus berharap menunggu berdoa moga-moga para pemimpin-pemimpin kita benar-benar dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil satu kebijakan-kebijakan yang benar-benar maslahat untuk kita semua. Terakhir kula namung nyuwun donga pangestu dhateng panjenengan sedaya muga-muga para santri sing sami mondok sakniki dimanapun itu moga-moga mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Sampeyan dongakno tenan, muga-muga bocah iki pada akhirnya mampu meneruskan apa yang menjadi perjuangan para masyayikh. Sampeyan dongakne kiai-kiai yang masih ada, moga-moga dipanjangkan usianya. Wabil khusus Romo Kiai Asep, kalau beberapa waktu yang lalu kepanggih beliau, kados pun radi masyakot, tindake sami. Orang tua kita rata-rata hari ini semuanya sudah dalam kondisi tidak baik-baik saja. Entah Mbah Ya Asep, Bapak kula piyambak, ramane Mas Sabrang, semuanya wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapapun semakin bertambah usianya pasti akan dikurangi kemampuannya. Pasti itu. Maka tapi apapun itu moga-moga beliau dipanjangkan usianya, beliau benar-benar diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendampingi dan membimbing kita semua. Kita masih terlalu banyak kebodohan, kekurangan untuk menghadapi situasi yang ada karena kurangnya persiapan. Karena coba bapak kula wong beruntung iki gak pate ono, Pak. Sing ono iku wong siap. Wong siap. Beruntung itu adalah hasil dari sebuah persiapan. Mergo donya iki eneke mung barang sing ngaget-ngageti. Ketika kaget tapi sudah persiapan, maka kagetnya enggak nemen-nemen. Muga-muga awake dhewe kabeh diparingi kegampangan, kesehatan, kelancaran. Rizki jenengan muga-muga dadi rizki sing barokah. Dadi rizki sing estu-estu nyebabi keluargane panjenengan ayem, adem. Anak-anak jenengan muga-muga dadi anak-anak sing sholih-sholihah. Sebab pada akhirnya tidak ada rizki yang bisa kita banggakan apapun itu. Ngungkuli duwe anak-anak, duwe keluarga sing apik. Saman boleh punya apapun, saman boleh mendapatkan pencapaian apapun, tapi ending paling ungkul sing iso mok banggane ya mek duwe anak sing apik. Muga-muga Allah ngijabahi. Kula ngapunten ingkang agung dhateng sedaya mawon. Semoga wonten kirang-kirange nyuwun agung pangapunten, sementing kula pun saged nderekaken tasyakuran panjenengan, khol panjenengan, kumpul-kumpul panjenengan. Muga-muga ana manfaate, ana gunane. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampun nyanyi nggih Bu nggih. Wah. Oh, ngancani ngerokok sak batang nggih. Ini pun saya sangat Mas. Gus tenan iki wis yakin. Top nih. Napa nggih? Kula tak cerita sejarah mawon nggih. Nggih, niki nggo cerita-cerita mawon, cerita-cerita mawon. Dibenerke nek salah. Kata santri itu hanya ada di Indonesia. Pasti ada asal-usulnya. Ada dua teori yang mengatakan. Asal-usulnya katanya dari kata sastri. Dan ada yang ngomong dari asal katanya santrim. Dari Tamil, yang satu dari Sanskrit. Sastri itu artinya orang yang mempelajari sastra. Sastra itu adalah karya tulisan. Kemudian berkembang menjadi santri, orang yang mempelajari kitab suci. Jadinya yang sekarang ini santri adalah orang-orang yang mempelajari kitab suci.
Kalau santrim itu artinya adalah orang yang sabar, orang yang pendiam, nggak terlalu pencolotan gitu. Nah itu kalau dari asal katanya sastri adalah udah orang yang belajar tekstual, orang yang belajar kitab suci, jadi orang-orang yang seharusnya pandai. Nah ini tadi Gus Kausar ngomong santri kok diece neng kono kene, kok dinyinyiri. Itu seharusnya santri sendiri paham. Perbedaan antara pendidikan modern sama pendidikan di pesantren. Aku diloki terus ya, untuk ngomong iki ya Gus, piye Gus? Wah, gitu. Kalau di sekolah modern, itu Anda belajar ilmu yang bisa dipakai di luar. Matematika, fisika, ilmu biologi, gitu-gitu. Kalau belajar di pesantren, nomor satu adalah memperbaiki perilaku, harus ada efeknya. Bukan hanya pinter otaknya, tapi perilakunya harus baik. Anda lihat sendiri kalau para pemimpin sekarang bisa S3, tapi perilakunya tidak baik. Karena memang pelajaran sekolahnya tidak ngajari untuk berperilaku secara baik. Nah ini tadi kalau Gus Kausar ngajak, ayo santri harus ikut berperan. Harus tahu letak peran utamanya di mana. Jangan bersaing di lapangan sebelah. Lapangan sebelah itu urusannya ilmu. Tapi sehebat apapun ilmu, sehebat apapun senjata, dipegang orang yang salah jadinya berbahaya. Dipegang oleh orang yang tidak punya akhlak jadinya berbahaya. Entah itu kekuasaan, entah itu senjata, entah itu kepandaian. Wong pinter malah minteri kancane kalau akhlaknya tidak baik. Nah, santri berhasil atau tidaknya berperang pada dunia modern adalah membuktikan bahwa dirinya memang berakhlak. Kalau sudah tidak berakhlak, dirinya gagal menjadi santri. Karena pendidikan di pesantren seharusnya mengeluarkan orang-orang yang berakhlak. Nah, kalau cara pandangnya gitu jadi wajar. Kalau pelajaran di di pesantren itu kerja bakti, belajar tawadu, belajar sopan, itu wajar. Dan itu mungkin tidak terjadi di sekolah umum. Kenapa? Karena titik beratnya memang berbeda. Dan itu bukan mana yang benar, mana yang salah. Seharusnya saling melengkapi. Harusnya saling belajar satu sama yang lain. Karena akan lebih baik, akhlaknya baik, dan wongnya pinter banget. Boleh ampuh meneh. Jadi perlu belajar di dua tempat itu. Ojo saiki ribut, sing kene sing bener, kono sing bener, kene sing bener. Enggak. Dua-duanya punya tempat untuk menumbuhkan anak pada tempatnya yang benar. Cuman batasnya harus benar. Batasnya harus benar. Misalnya, batas itu gimana sih? Ayo kita mencari nilai yang disetujui bersama. Contohnya, keselamatan. Dunia modern setuju enggak biar muridnya selamat? Setuju. Dunia pesantren tentu setuju. Jadi tidak mungkin kalau dunia pesantren setuju muridnya, santrinya selamat, ngongkon bocahnya melakukan sesuatu yang berbahaya. Enggak mungkin toh pasti. Jadi tuduhan bahwa, wah ini kon angkut-angkut ngasih bocahnya diperbudak seperti apa sebenarnya? Eksploitasi. Nah, itu pasti ada batasnya karena para masyayikh, para kiai, para pengasuh pondok itu mengajarkannya akhlak. Enggak mungkin melewati batas tanpa harus diajari PBB. Tanpa harus diajari dunia. Itu nilai utamanya adalah memperbaiki akhlak itu tersebut. Tapi juga harus diakui bahwa tidak semua sekolah baik, ada yang buruk juga. Tidak semua kiai juga baik. Ada yang tidak pas juga. Kan gitu. Kan tidak ada parameter untuk jadi kiai. Sopo wae oleh disebut kiai. Nah ini nanti kebo wae ono kiai, gamelan wae ono, gamelan kiai Kanjeng ki yo, gamelan iki sebutane kiai. Artinya, wah kiainya tidak baik, nanti dulu. Tidak semua bisa disebut kiai. Nah itu yang mungkin dari dunia pesantren perlu sedikit lebih diekspos kepada dunia luar. Gimana sih parameternya?
Agar tidak semua yang disebut kiai itu dianggap beneran kiai, yuk kabeh dipadake sing jenenge kiai. Kan enggak. Ada bedanya juga, ada. Ya makanya sampean tuh sing ngerti. Masalahnya masalahnya bukan orang dalam yang tahu. Harus yang lain juga tahu parameternya. Gimana sih sebenarnya? Oh, ada parameter gini kok gitu. Jadi ini memecahkan masalah. Bukan untuk bertahan aja, saya benar nggak gitu. Tapi memecahkan masalah bersama, masalah sosial. Jadi pun nggak usah khawatir nak di ece-ece gitu. Karena sing ngece iki mesti wong sing ra duwe gawean. Mesti. Nyon sewu ngomong. Kalau anak jenengan belajar masak salah-salah, diece napa mboten? Diajari mesti, mboten diece. Nek ana bule ngomong Indonesianya belepotan, diece apa diajari? Diajari mesti. Sing ngece sapa? Sing padha-padha pekok mesti. Karena kalau yang pandai, yang punya ilmu pasti tidak akan mengecek, tapi mencari tahu atau bertanya. Jadi nek nang teng sosial media sing ribut ngece-ngece kuwi mesti ra duwe gawean, ra duwe karya, uripe isine ming ngece kancane karena ra ono kegiatan. Jadi dunia santri nggak usah sampai mau bunuh-bunuh orang nggak gitu. Nggak usah sampai wingi ono sing apa? Sampai rame ngono ki arep ngantemi segala macam nih. Kalau orang bodoh bukan diantemi, orang bodoh dipintarkan, diajari, dikasih tahu. Siapa tahu dia memang nggak tahu dunia pesantren seperti apa. Nek cah cilik kan kerja bakti. Anak-anak kecil suruh kerja bareng, itu belajarnya banyak loh. Belajar kerjasama, belajar tahu porsinya, belajar mengeluarkan keringat. Kalau nggak salah ada kalimat gini ya, berkeringat demi ilmu itu mulia. Itu sebelum ada yang namanya asram, yang sekarang jadi asrama. Tapi kemudian pesantren kumpulan itu juga dari asram menjadi tip by konsep kumpulannya jadi pesantren. Asram itu artinya tempat untuk melelahkan diri. Melelahkan dirinya ngapain? Iso ngerasani wong, iso menumbuhkan diri, iso belajar karo kiai. Jadi sangat wajar kalau misalnya cara belajar santri itu ngetot ke kiai ini sampai munduk-munduk. Karena yang dipelajari bukan ilmu di kepala, tapi ilmu perilaku. Piye toh prilakune para kiai iki? Tak tutke wis. Sampai ada lagu Tomboati yang wong soleh kumpulono. Aku ora ngerti ilmune, tapi aku melu prilakune wis. Gak paham ning melu prilakune. Salat ya salat, ora ngerti sethithik ra apa-apa, tapi melu salat. Nah itu, ya makanya, itu artinya itu bedanya pendidikan pesantren sama pendidikan modern. Harus paham betul garisnya agar tahu perannya nanti di mana. Kan ngoten. Jadi saya itu perannya sama sekali bukan ngajari akhlak. Karena aku kurang ajar, wes. Cangkemku koyo ngene iki dan isone nyanyi. Kenapa saya dilempar sama bapak saya ke dunia antah berantah? Saya itu dari memang rodok dicendelke karo bapak itu. Saya satu-satunya anak yang tidak pakai bahasa Arab sama sekali. Dan dilempar ke dunia barat, ke dunia sana itu. Agar faham ke depannya itu seperti apa. Untuk bisa berbagi dengan yang lain. Men tidak salah sangka. Ini dunia ini ngarepe piye saiki. AI itu gimana, kripto itu gimana, kuantum itu gimana, dan seterusnya. Karena mau tidak mau kita semua akan menghadapi masa depan. Dan kita tidak bisa bertahan hanya dari keyakinan. Kita harus bertahan karena faham kenyataan. Nah ini saatnya santri beberapa waktu terakhir sedang diceples. Diingatkan. Kalau diingatkan jangan marah. Diingatkan mari kita melihat ke dalam apa yang bisa dilakukan oleh dunia santri untuk bisa lebih berperan, menempatkan dirinya pada tempat yang tepat di Indonesia untuk masa depan. Tidak datang dengan klaim, tidak datang dengan semangat yel-yel aja, tapi nyata kontribusinya dan terus-menerus kontinu istiqomah pada posisi santri tersebut bagaimana. Mungkin itu mawon yang saya sampaikan. Ngapunten, nek saya kon ceramah kok Gus Kausar gak iso belas gak iso aku. Nek kok jak kon nyanyi ya iso. Tapi wis wingi ya Bu ya. Kanca-kancaku wis bali kabeh. Soale dadi mengenten gamelan Bu mboten saged. Monggo-monggo. Mungkin ngoten mawon.
saya kembalikan ke Mbak Wacara. Mantap ta. Seru pokoknya jagongan Mas Abrang seru. Engko lek arep sare diangen-angen dawe Mas Abrang mau. Engko baru paham. Mas yo kula nggih ngoten. Aku kadang didhawuhi Mas Abrang apa teh paham kangen-angen dhewe. Tapi cocok itu. Memang kadang-kadang banyak sekali kelemahan kita yang membuat kita harus muhasabah. Muga-muga lah, muga-muga awake dhewe kabeh iso istiqomah.